Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Hani Rosyidah dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Bahasa Indonesia dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Kedudukan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya di zaman Kerajaan Sriwijaya, pada Melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antara suku pada pelosok Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak-Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang kelima, Prasasti Karangbrahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.
Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Adapun penjelasannya, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dengan bukti kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat dan budaya. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kita dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran, dan informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan IPOLEK, SOSBUD, dan KAM mudah diinformasikan kepada warganya. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta, berikut fungsi-fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato atas nama pemerintah atau dalam rangka menunaikan tugas pemerintahan diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dengan mengadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa, tujuannya agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh kedua belah pihak atau masyarakat. Apabila arus informasi kita meningkat, berarti akan mempercepat pengetahuan kita. Apabila pengetahuan kita meningkat, berarti tujuan pembangunan akan cepat tercapai. Dan mungkin pada saat mendatang, bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa iptek yang sejajar dengan bahasa Inggris. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula.
hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Agar jangkauannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Telah dikemukakan pada penjelasan di atas mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara yang merupakan suatu hal yang menggembirakan. Satu, dibandingkan dengan bahasa lain yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk berkepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, juga pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Yang kedua, mengapa bahasa Indonesia Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa, tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataannya bahwa bahasa Indonesia Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Ikrar Sumpah Pemuda. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Pada Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kesimpulan. Jadi dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia, dan bahasa negara juga sangat penting digunakan dalam segala bidang kehidupan, terutama sebagai bahasa pengantar pendidikan.